Shalom dan salam sehat jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada malam ini. Kita bersyukur pada malam ini walaupun hanya melalui ibadah online, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pertemuan ini kita percaya bahwa Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita di dalam mendengarkan serta merenungkan bersama-sama tentang firman-Nya yang akan kita dengarkan pada malam ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kepadamu kami berseru, kepadamu kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat ini Engkau masih bisa menyehatkan kami. Kami masih bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami lewat ibadah rumah tangga, walaupun hanya diadakan secara online. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan Bapa, agar itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan yang kami hadapi di dunia yang Engkau masih anugerahkan buat kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam ini, firman Tuhan yang kita bacakan terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dari pembacaan kita pada malam ini diberi tema hukum perang. Pembahasan perikop ini harus dimulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20, agar kita dapat menemukan maksud dan tujuan daripada isi firman yang akan disampaikan. Isi perikop ini berbicara tentang hukum atau aturan yang harus dilakukan oleh umat Israel di saat dia menghadapi peperangan. Dalam menghadapi perang, Israel harus mempersiapkan diri dalam segala hal, baik fisik, mental, maupun kerohanian. Sebagaimana orang lain umumnya, Israel juga merasa ketakutan ketika melihat kuda, kereta, dan tentara musuh lebih banyak daripada mereka. Itu terdapat di dalam ayatnya yang pertama. Seorang imam akan mempersiapkan kerohanian Israel dengan menyatakan bahwa Tuhan Allah telah mengalahkan Mesir dengan cara menyertai mereka dalam peperangan ini. Kesiapan juga dilakukan dengan tidak menyertakan mereka yang baru saja memiliki rumah atau kebun anggur yang baru. Bagi yang bertunangan, diminta segera menikah sebelum berperang, karena mereka akan sulit berkonsentrasi di dalam perang. Mereka akan terus memikirkan hal-hal yang mereka tinggalkan, seperti khawatir dan menyesal telah pergi berperang. Selain itu juga ada larangan bagi mereka yang takut dan lemah hati ikut dalam pertempuran, karena dapat mempengaruhi semangat orang lain yang ikut di dalam peperangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berperang membutuhkan strategi dan kepemimpinan yang berwibawa untuk mengarahkan pasukannya. Israel harus menanyakan kemungkinan berdamai dengan daerah yang jauh dari tanah perjanjian. Apabila perdamaian diterima, maka daerah itu menjadi takluk bersama orang-orangnya. Bila tidak,
mereka harus mengepung, membunuh, dan merampas kota itu. Berbeda dengan kota-kota yang menjadi bagian Israel, karena orang-orangnya harus ditumpas secara total agar tidak mengajar Israel menyembah kepada Allah lain. Dalam peperangan sehebat apapun, Israel tidak boleh merusak lingkungan dengan memusnahkan pohon-pohon yang menghasilkan bahan makanan. Itu beberapa aturan atau hukum yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel selama mereka dalam perjalanan untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka harus mematuhi firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Ulangan ini, bahwa ada aturan-aturan atau ada hukum yang mereka harus lakukan di saat mereka berperang. Di dalam peperangan, sebelum mereka melakukan peperangan terhadap bangsa yang didapatinya atau bangsa yang berada di tengah perjalanan mereka untuk menghalau mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa terlebih dahulu mereka harus mengadakan lobi, atau yang istilah sekarang dikatakan mereka harus mengadakan negosiasi dulu kepada bangsa yang mereka temui. Dengan catatan mereka akan meminta atau bernegosiasi apakah mereka ingin agar peperangan tidak dilakukan, atau dengan cara damai, atau dengan keadaan terpaksa harus melakukan peperangan kalau bangsa tersebut tidak akan menginginkan terjadinya perdamaian. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa walaupun dia dibuang ke tempat pembuangan, walaupun mereka berada di tanah Mesir, tetapi Tuhan menyayangi mereka. Tuhan melalui Musa membantu serta menolong mereka untuk melepaskan mereka keluar dari tanah perbudakan, untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan dan telah bersumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa tanah perjanjian adalah milik Tuhan, yaitu Israel atau Kanaan, yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada tunas-tunas bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Saya masih ingat pernah ada beberapa kali pertanyaan dari orang yang mengatakan kepada saya bahwa, ya, kenapa bisa bangsa Israel bisa kembali memiliki tanah tersebut sementara mereka sudah meninggalkan kota Israel, mereka sudah tidak berada di situ, tapi kenapa mereka kembali lagi untuk bisa memiliki tanah perjanjian tersebut? Jawabnya ada di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dijanjikan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel pada saat mereka berada di Mesir, mereka diperbudak. Itu adalah cara Tuhan dibalik daripada keberadaan mereka di Mesir pada saat itu. Mereka diperbudak. Itu adalah proses bagi mereka. Di saat mereka berada di tempat perbudakan, di saat mereka berada di Mesir, ditindas dan diperbudak berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu adalah proses Tuhan, di mana mereka pada saat mereka berada di sana, mereka telah berpaling dari Tuhan. Mereka telah menyembah Allah-Allah lain yang Tuhan tidak inginkan. Karena hal tersebut, Tuhan yang sebagaimana kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang pencemburu, yang tidak mau diduakan. Itulah sebabnya melalui janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, firman Tuhan ya dan amin, dan janji Tuhan tidak akan ada yang menggagalkan kalau Tuhan sudah akan memberikan kepastian kepada umatnya. Asalkan kita percaya saja bahwa bukan waktunya kita sebagai manusia, tetapi waktunya Tuhanlah yang akan terjadi.
melalui hambanya Musa, bangsa Israel dibawa kembali dari pembuangan. Dan sebagai janji daripada Tuhan kepada bangsa Israel, walaupun di tanah pembuangan atau di Mesir selama mereka diperbudak, mereka menyembah-nyembah kepada Allah lain. Mereka berpaling kepada Allah Israel yang kita sembah sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang melalui anaknya Yesus Kristus mempersiapkan jalan keselamatan kepada kita bila mana kita datang mempercayainya. Tetapi bangsa Israel berpaling kepada mereka, dan janji Tuhan tidak akan pernah dia lupakan. Tuhan akan tetap memelihara dan menyayangi bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan sudah bersumpah kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa tanah Israel adalah milik Tuhan yang akan diwariskan sebagai milik pusaka oleh bangsa Israel. Jawabannya di sini, kendati pun bangsa Israel sudah meninggalkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut, di mana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang disayangin Tuhan. Walaupun mereka pernah berbalik dan berpaling dari Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni mereka. Tuhan tetap menjawab serta menunjukkan janji-janjinya kepada umat Israel, secara khusus kepada tunas-tunas dari keturunan nenek moyang mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Olehnya itu di dalam perjalanan mereka, baik di tanah belantara maupun di dalam berbagai macam atau beberapa bangsa yang ditemui oleh mereka, seperti yang setelah saya bicarakan tadi dan saya sudah bacakan tadi, bahwa ada aturan atau hukum yang harus dipatuhi atau yang harus diindahkan, diperhatikan oleh bangsa Israel. Jadi dia tidak hanya berperang begitu saja, tetapi ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan sudah tuliskan di dalam kitab Ulangan ini, secara khusus dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 1-20. Kalau kita akan membaca keseluruhan daripada firman Tuhan tersebut, kita akan bisa mengerti. Dan kita ketahui bahwa Israel atau tanah perjanjian adalah milik kepunyaan Tuhan yang akan diwariskan kepada keturunan bangsa Israel yang selamat pulang dari tanah Mesir masuk sampai di tanah Kanaan. Tanah Kanaan atau tanah perjanjian dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Haaretz HaMubtahat. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai the promised land, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel untuk diambil kembali, kendati pun mereka pernah meninggalkan selama mereka berada di pembuangan. Tetapi itulah janji Tuhan yang dia akan genapi dan dia akan tepati kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberikan tanah tersebut sebagai milik kepunyaan bangsa Israel melalui nenek moyang mereka yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Sampai sekarang tanah tersebut adalah milik mereka. Tanah perjanjian diibaratkan juga sebagai tanah yang penuh dengan madu atau susu. Dan memang benar kenyataan bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang sangat diberkati Tuhan. Dan Tuhan menyayangi umat pilihan tersebut, yakni bangsa Israel, melalui hambanya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Adapun selain daripada hukum atau aturan di atas yang harus diindahkan oleh bangsa Israel pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian tersebut, ada hal atau aturan yang harus diindahkan oleh tentara atau bangsa Israel selama di dalam perang, dalam peperangan mereka di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, secara khusus disampaikan bahwa
dalam peperangan yang berlangsung agar tidak merusak pohon yang adalah sumber penghidupan bagi umat, khususnya bagi buah-buahan yang diproduksi oleh pepohonan tersebut. Hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan saja yang boleh ditebang atau dipotong untuk menjadi pagar atau benteng di dalam peperangan. Mengapa hal ini perlu ditegaskan dalam sebuah keadaan perang? Sebab pohon atau tumbuhan lainnya diberikan Tuhan Allah untuk menunjang kehidupan manusia. Jika hal yang telah dipersiapkan untuk mendukung kehidupan dihancurkan dan dimusnahkan, maka manusia tidak akan lagi mendapatkan dukungan atau asupan makanan daripadanya. Sumber daya alam yang Tuhan siapkan bagi manusia dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Namun perilaku yang bertanggung jawab di dalam merawat dan melestarikan sumber daya alam tersebut juga dibutuhkan. Karena itu, tidak ada alasan karena perang maka dapat menebang pohon yang menghasilkan buah dengan sembarangan. Ini merupakan aturan dan hukum yang terkait dalam peperangan Israel. Sebagai umat, kita juga diingatkan untuk menjaga merawat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar hidup kita untuk kesejahteraan bersama. Kita ketahui bahwa alam ini bersama dengan segala isinya yang ada di dalamnya, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menjaga alam ciptaan Tuhan tersebut, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, hewan binatang yang ada di dalamnya. Kita harus memeliharanya. Dan juga di dalam peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel, aturan-aturan tersebut sudah jelas di dalam pasal yang ke-20 bahwa di dalam peperangan hanya pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah yang akan ditebang untuk dijadikan tentara-tentara bangsa Israel untuk membuat benteng atau pagar sebagai benteng pertahanan mereka di dalam peperangan melawan musuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada malam ini, janganlah di saat keadaan sulit, pandemik yang masih kita hadapi pada saat ini, membuat iman kita goyah, membuat kepercayaan kita kepada Tuhan sudah jauh atau sudah melupakan Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu masih tetap ada. Tuhan Yesus masih tetap menyayangi kita. Di situasi pandemik COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita melihat bangsa Israel yang Tuhan janjikan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka dan akan dinikmati oleh tunas-tunas bangsa Israel. Bapak, Ibu, itu terjadi karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Marilah kita imani dan marilah kita percaya bahwa melalui firman-Nya yang kita bacakan pada saat ini, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi kehidupan yang kita hadapi mulai saat ini sampai ke depan. Kita percaya dan imanin bahwa iman kepercayaan kita kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, tetap kita semangat, tetap kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang akan menguatkan kita, yang akan membukakan jalan kepada kita untuk bisa membantu menolong kita di dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang demikian. Mari kita menengok sejarah atau flashback bangsa Israel, di mana mereka berada di dalam perbudakan, di mana mereka di dalam masa-masa sulit, tetapi suatu saat di masa sulit tersebut, di dalam janji Tuhan kepada mereka, Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan, masuk di tanah yang penuh dengan susu dan madu yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji sesuai dengan janjinya.
asalkan kita tetap mempercayainya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.